membuat seperti tidak bisa dilanjutkan gitu. Intinya kan perbedaan prinsip lah, perbedaan prinsip, cara berpikir, cara mengambil keputusan yang terus-menerus selama berumah tangga, yang dimana sudah ada proses ya, coba saling memahami apa bla bla bla, tetapi karena perbedaan yang terlalu signifikan yang membuat suasana rumah tangga ini tidak begitu sehat ya, gitu loh. Sudah mencoba yang terbaik, sudah usaha, tapi pada akhirnya sepertinya prinsip itu tidak bisa diubah gitu. Jadi gue berkonsultasi sama Pak Ranto untuk apa sih untuk yang terbaik ini supaya semuanya bisa baik-baik saja, ya kan? Jadi ya terjadilah hari ini. Sebenarnya setiap rumah tangga itu tidak mungkin sama, pasti namanya dua kepala bergabung jadi satu, pasti ada perbedaan-perbedaan yang dimana kita harus saling memahami dulu pada awalnya, ya kan, saling mengerti, membiasakan diri. Tapi dengan waktu berjalan, seperti banyak sekali perbedaan-perbedaan antara gua sama dia yang jadi jadi berdampak ke semua aspek gitu. Benar lebih ke perbedaan cara berpikir dalam segala hal ya. Itu sih yang paling penting sih, karena kalau berumah tangga ini cara berpikir benar-benar berlawanan arah, susah gitu. Jadi ya tidak ada yang mau seperti ini, tetapi ini sudah dipikirkan matang-matang ya, pastinya untuk kebaikan semuanya. Gue kan baru 2 tahun sama dia, mau tahunan kayaknya gue dong, nikah 10 tahun ya, karena baru, tapi ya dengan waktu yang tidak segitu lamanya, tapi sudah kelihatan arahnya seperti apa. Klimaksnya ya beberapa bulan terakhir ini lah, ya kan, bulan terakhir ini yang membuat banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang terjadi yang bertentangan lah sama batin gue. Apa contohnya? Salah satunya. Ya itu cara berpikir, cara apa ya, maksudnya semua hal, cara berpikir, cara bertindak, cara membangun satu rumah tangga atau apa gitu. Jadi pola berpikir sih, prinsip hidup mungkin maka tadi gue bilang kan, cara prinsip hidup dalam membangun rumah tangga dan cara mendidik dan membesarkan anak. Pada intinya adalah yang tadi gue bilang berkali-kali ya, reasonnya adalah prinsip hidup, cara berpikir, cara mendidik, semuanya berbeda, berlawanan. Kalau bilang tempat outfit itu semua tergantung orang yang menilai. Gue gugat cerai untuk kenyamanan bersama dalam posisi ini supaya tidak ada hal-hal yang menambah buruk. Jadi jadi kalau soal itu kita tunggu aja, kita tunggu hasilnya seperti apa ya orang tua ya. Karena kalau itu kan masih proses nih, jadi kalau kita bikin konklusi juga nggak etis juga buat mereka. Jadi biarkan, kasih mereka waktu, nanti begitu sudah ada putusan, sudah ada jawaban gimana, nah enak ngomongnya gitu. Bang, tapi maaf ya bang, maksud saya, abang ngeliat sendiri nggak sih ada kekerasan itu terhadap anak abang gitu bang? Kan abang serumah nih bang, sama ini bang, sama ini. Kalau bisa dijawab. Ada kecurigaan nggak mungkin? Abang pernah ngeliat sekali atau 2 kali gitu bang, biar kita tahu gitu bang. Gimana jawabnya, gue bingung gue ya. Gini aja, kesimpulannya
sorry gue nggak bisa ngomong. Ya bang, ngomong Apa aja bang? Jadi gini, kesimpulannya memang ada yang melandasi sampai beliau mengambil titik kesimpulan melakukan gugatan terhadap perceraian tersebut, yang membuat Okan sampai pada titik tersebut gitu loh. Makanya Okan mengambil kesimpulan sampai menyelesaikan perjalanan rumah tangga dia untuk dia lakukan gugatan perceraian. Ya intinya biarkanlah kita tunggu proses itu, ya kan? Proses sidang itu kan nanti juga kan berkembang waktu. Ini kan kita kan nggak wawancara terakhir dan pertama kan, karena sekarang ini proses cerai karena percekcokan, besok mediasi, agenda sudah mediasi, biarkanlah itu dulu yang berkembang. Tapi dari situ kan ada hasilnya, kita ketemu lagi, ya. Itu kan proses di Polda ya, kita tidak boleh mendahului abang-abang kita di sana. Jadi kalau soal itu kita tunggu aja, kita tunggu hasilnya seperti apa ya orang tua ya. Karena kalau itu kan masih proses nih, jadi kalau kita bikin konklusi juga nggak etis juga buat mereka. Jadi biarkan, kasih mereka waktu, nanti begitu sudah ada putusan, sudah ada jawaban gimana, nah enak ngomongnya gitu. Target sih ya cukup lumayan sih ya. Yang pasti adalah begini, gua ini tiap hari bekerja, ya kan, keluar kota dan menghabiskan waktu di kantor. Apapun yang gue kerjakan selama ini adalah untuk kebutuhan Jaden, anak gue, dan keluarga gue. Itu pasti. Jadi prioritas utama gue emang ke anak gue dan keluarga gue. Itulah semua tugas suami seperti itu. Jadi gue rasa semua orang tahu bagaimana gue sayangnya sama anak gue, bagaimana gue sangat menjaga dia dan mau Jaden itu tumbuh menjadi anak yang baik. Jadi apapun yang gue kerjakan selama ini semata-mata untuk keluarga gue. Dari sekolah ya, semua sama berawal dari sekolah, disitulah baru berkembang gitu loh. Ya. Ini adalah satu kesatuan sama gue. Jaden ini bukan pilihan, dia satu kesatuan sama gue. Dia hidup gue, dia nyawa gue, dia segala-galanya buat gue. Itu pasti. Jadi prioritas gue adalah membahagiakan dia dan keluarga gue pastinya. Gitu. Jadi itu yang terpenting sih yang teman-teman harus. Kalau soal memar-memar, hampir setiap hari gue menanyakan ke Jaden. Itu gue pulang kerja, gue pulang kantor, gue tanya, Boy, kenapa Boy? Ini kok ada kaki memar biru? Dia selalu menjawab, Dedi, aku main bola jatuh Dedi, atau ketendang teman, atau main basket dan lain-lainnya. Gue sebagai laki-laki dan anak gue laki-laki, mendengar kata-kata aku jatuh main bola itu hal yang normal. Jadi gue ya udah, itu sering gue tanyakan, Boy kenapa Boy begini? Jatuh main bola Dedi, kesandung lah, kepleset lah, itu semua. Jadi karena Jaden juga jawab seperti itu, oke, gue bilang, karena di rumah gue ada 6 orang karyawan, ada 6 orang. Jadi menurut gua kalau ada satu hal yang aneh-aneh pasti pada ngomong gitu. Ayo kan, simple gua orangnya. Ayo udah, jalan terus. Saya pada saat biru-biru pun ya gua percaya ya main bola. Guru pun tanya ya, kata Jaden jatuh main bola. Berkembangnya seperti ini pun membuat gua kaget pastinya. Gitu loh. Dan dengan waktu berjalan, ya semua jadi terbuka, semua jadi transparan. Jadi gue tahu apa yang terjadi. Jaden ceria, bikin TikTok dan semuanya. Jaden tuh orang yang baik sekali, orang yang lemah lembut, murah senyum,
sosialisasi juga baik sekali, sama orang-orang rumah juga sangat apa ya, sangat welcome lah. Deden itu sangat orang yang baik. Makanya iya, sama mbaknya dekat sekali. Jadi dia curhat semua sama mbaknya, karena kan jemput sekolah sama susternya, ya kan. Jadi sebenarnya yang tahu semuanya itu orang rumah. Suster-suster ini yang tahu bener-bener bagaimana Jaden di, gue nggak tahu ya. Yang gue tahu dia sering curhat sama mbak-mbaknya, ya kan. Sering dibawa, ya kan, sering diantar sekolah, apa jemput. Kalau nganter 95% gue yang nganter pagi-pagi. Cuman kalau jemput pulang biasa sama mbaknya. Nah disitulah banyak cerita, curhat, apa semua gitu. Jadi ya mereka ini yang tahu persis. Gue tiap hari video call sama dia. Sehat, gemuk gitu ya, pembom sehat lah, happy lah dia. Happy. Jadi ya gue juga senang lah dia. Assalamualaikum Roy Kiyoshi. Hari ini baru aja selesai mendampingi beliau untuk melakukan asesmen. Ya, pada intinya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, aman, dan klien kami juga melaluinya dengan baiklah. Ya, kita berharap hasil asesmen yang sudah dilakukan hari ini pagi ini bisa disetujui lah, menjadi pertimbangan bagi penyidik Polres Jakarta Selatan agar kiranya si Roy ini bisa direhabilitasi. Ya, kami berharap besok sudah ada hasilnya agar besok juga bisa dipindahkan ke RSKO begitu. Karena bagaimanapun juga Roy ini kan korban, ya. Dan saat ini kan beliau sebagaimana disampaikan rekan kami Pak Henry Indraguna mengidap sakit insomnia, susah tidur. Nah, oleh karena itulah beliau membeli obat diazepin ini melalui online. Begitu. Jadi hari ini telah selesai dilakukan asesmen. Tadi sih kami tanyakan ke penyidik, ini kan dokter-dokter yang melakukan asesmen kan ini mau rapat dulu, gelar dulu sama penyidik dan pejabat di Polres Jakarta Selatan. Mudah-mudahan sore atau besok pagi sudah keluarlah hasilnya. Dan kita berharap besok pagi Roy-nya sudah bisa dipindahkan ke RSKO. Selama beliau menjalani asesmen kondisinya ya grogi lah ya. Tapi kami sudah berikan support untuk tetap tenang. Ya jawab aja apa adanya, sejujur-jujurnya ya kan. Kalau memang Roy bukan pemakai narkoba segala macam, ya, apa adanya aja. Keluhannya kembali lagi masalah makan itu kan, karena memang Roy ini kan vegetarian, jadi mau tidak mau memang harus beradaptasi dengan makanan yang di sini. Ya kalau ada daging ya dagingnya disisihkan, hanya makan nasi. Kalau keluhan sih ada, tapi kan mau tidak mau dia harus tetap menjalani itu, karena kan semua harus disamakan, nggak boleh dibeda-bedakan. Nah itu sudah kita jelaskan ke Roy-nya bahwa dia harus menjalani kondisi atau adaptasi yang ada di sini, dan dia akhirnya menjadi maklum gitu. Jadi ya udahlah, memang harus begini, yang harus saya jalani, itu jawabannya. Kalau ke pihak penyidik sih nggak ada, tapi ya, dia bersyukur sampai saat ini support dari keluarga dan ya, fans juga, media juga sudah sangat banyak terhadap. Nanti besok lah, ya. Besok keputusannya terakhir ya. Oke, thank you. Oke, nanti bang hari ini. Thank you ya. Waktu ketemu Roy lagi diases sama tim dari BNN dan juga dari Polres. Terus tadi sempat ngobrol, begitu dia selesai keluar, selesai asesmen, ya keadaannya baik. Terus yang saya tanya gimana, sleep well, tidur enak, tidur bisa tidur. Terus ya dia bilang ya dipaksakan tapi bisa tidur. Terus intinya dia bilang please by trust me, percaya sama saya bukan pengguna narkoba. Terus saya bilang saya percaya kamu orang baik, saya tahu kamu juga ya sangat baik hatinya,
terus sama saya, sama keluarga saya juga baik. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirin soal bagaimana citra kamu, pendapat orang kayak gimana tentang kamu. Yang penting sekarang kamu fokus dulu supaya bisa selesai, terus bisa berkarya lagi. Baru selesai asesmen, tapi dari wajahnya ya saya nggak tahu lebih tenang atau enggak, tapi terlihat ada beban. Ya siapa yang ya nggak mungkin nggak ada beban, tapi so far sih kelihatannya baik. Cemas sih, cemas karena dia terlihat takut mengecewakan banyak fansnya. Itu terus yang dia ulang, by trust me, saya bukan pemakai narkoba, saya percaya sama saya bukan seperti yang dipikirin orang kalau saya pakai narkoba untuk kesenangan, kebutuhan, enggak. Saya bilang iya ya udah nggak usah diterusin, nggak usah khawatir, itu nanti urusan belakangan. Tapi yang sekarang yang paling penting adalah gimana jaga kesehatan supaya fokus masalahnya bisa cepat selesai. Pernah saya nanya indigo tuh gimana ya, saya kan nggak tahu indigo seperti apa. Ya dia bilang yang dia lihat tuh selalu berlayer-layer, ada banyak gitu. Terus kalau tidur gimana? Ya kalau tidur kadang-kadang ya susah merem, tapi pikiran jalan-jalan kemana-mana gitu. Itu sih. Masalah insomnia, masalah apanya, saya nggak nanya. Tahanan saya nggak nanya terlalu banyak. Yang saya cuma tanya adalah bisa tidur apa enggak gitu. Terus dia bilang iya bisa tidur, ya walaupun dipaksain tapi bisa istirahat. Ya saya cuma kasih support, jangan lupa tetap istirahat supaya bisa tetap fokus, jaga kesehatan. Itu aja. Terus tadi ada saya bawa plastik gitu, bawa makanan, belum saya kasih, dia belum, wah apaan tuh. Langsung ya udah nih emang untuk kamu, saya bawa sandwich burger, terus ya udah dia suka, ya nggak lama dia masuk. Dia vegetarian. Gimana? Dia vegetarian, dia nggak makan daging, tapi mudah-mudahan sih di sini bisa dibantu karena kan dia sukanya kayak sushi gitu-gitu ya. Nah nanti mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa datang lagi untuk kasih support ya. Nggak ngomong apa-apa, cuman memang tahun 2020 masuk tahun ini kita kan udah jarang ketemu, di sosial media aja bersapa-sapanya, terus ya juga kita lagi nggak ada program bareng. Nah jadi nggak terlalu banyak sih ceritanya. Cuman di tahun 2019 memang dia bilang tahun depan, tahun 2019 itu berat, tapi 2020 lebih kacau lagi dia bilang. Berat buat dia? Nggak tahu ya buat siapa, dia nggak spesifik. 2019 berat, 2020 lebih kacau lagi dia bilang gitu. Soal bulian dari netizen, saya rasa dia udah sering banget ya nerima dari zaman dulu, dan biasa-biasa aja. Saya rasa sih udah cukup kuat lah untuk menghadapi netizen sih, dia nggak ada masalah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.